Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wal muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Safinatus Shalah As-Sayyid Al-Imam Al-Faqih Abdullah bin Umar Al-Hadrami Al-Yamani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, pengajian rutin kitab Safinatus Shalah, mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau melihat via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, dan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, halaman 26 baris yang keempat dari bawah masih membahas tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u utawi rukun salat kaping 9 iku as-sujudul awwalu, sujud kang awal, bi an yadha kelawan yento nyelehaken sapa wong jabahatuhu patuke wong maksufatan hale dibuka ala musallahu ing atase pasolatane wong mutahamilan hale ngapetno alaiha ing atase jabahatahu qalilan setitik ala ghairi mutaharrikin tanpa obah, ing atase tanpa obah. Rafi'an hale ngangkat apa azizatuhu pokonge wong wa man haulaha lan barang kan ana kiwa tengene azizatah ala mangkabaihi ing atase pundak lorone wong wa yadaihi lan tangan lorone wong wa rasihi lan sirai wong wa bi ayyadha lan kelawan yen to nyelehaken sapa wong juz'an ing sebagian mingkullin saking saben-saben kabeh min rukbataihi saking dengkul lorone wong wa min batini lan saking jerone kulli kafin saben-saben epek-epek wa min batini lan saking jerone batine asabii pira-pira diriji kulli rijlin saben-saben sikil. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang rukun salat yang ke-9 sekaligus ke-10. Al-asyiru utawi rukun salat yang ke-10 iku at-tumaninatu tumaknina fihi ing dalam sujud. Kama zakarna fir ruku'i, sebagaimana kami terangkan dalam bab ruku'. Nah, sujud niki termasuk rukun fi'liyah, rukun gerakan, nggih, rukun gerakan. Di situ dikatakan dalam kitab oleh pengarangnya bahwa sujud niku meletakkan kening niki batuk dahi, nggih, cara Jawa batuk nggih. Dahi, batuk, kening dalam keadaan terbuka. Nggih, keadaan terbuka dan di atas tempat sujudnya. Ala musallahu, di atas tempat sujudnya, dan kemudian batuk niki, kening niki agak ditekan Pak, muhamilan, artinya napa, mutahamilan, agak ditekan supaya apa? Ini bisa nempel, ojo khawatir ireng, ojo
tetep gak gosong, iki gak panas, cok kuatir. Nggih. Nah, kemudian agak ditekan ya, kemudian dikatakan ala ghairi mutaharrikin, tanpa bergerak. Artinya kepala gak digodek-godekno, garai apa niki beset kabeh sampean. Mosok sujud digosek-godek ini ya beset kabeh sampean ya. Kemudian mengangkat pantatnya bokong, nggih. Bokong melebihi dua pundak, dua tangan dan kepalanya. Jadi bokong ini itu di atas semua, Pak. Jadi jentit ngeten nek sujud niku, nggih. Oke, intinya ukurannya pantat ini lebih tinggi dari pundak kita, dari tangan kita dan kepala kita. Okay. Kemudian meletakkan masing-masing lutut. Lutut harus juga nempel di tanah tempat sujud. Kemudian telapak tangan ini juga harus nempel, okay. Nempel. Niki terbuka, ya maksyufatan, terbuka, nempel. Kemudian meletakkan apa? Bagian dalam jari-jari kaki, ya, min bat ini, ya, jari-jari kaki itu di tempat sujud. Jadi yang ditekuk itu bukan luarnya, tapi dalamnya jari-jari kaki, ya. Jari-jari kaki. Apa harus semua ditekuk kaki kita? Kangelan, Pak. Ya oleh dirijine podo, gak podo niki. Ya kangelan. Makanya bagaimana batas minimal ketika anggota sujud nempel, kayak epek-epek mingkuli kafin, apa harus semua nempel kan ngoten? Apa driji sikil kaki ini ditekuk jari-jarinya apa semua harus nekuk dan nempel? Perlu dijelaskan, nggih. Lah, saya terangkan satu persatu, Pak, nggih. Al-asiru, rukun yang ke-10 adalah at-tumakninatu, tumakninah, wajib tumakninah fihi ing dalam sujud. Jadi kalau sujud sampean tanpa tumakninah di dalam mazhab Syafi'i, maka tidak sah salatnya. Ya. Jadi sujud niku secara bahasa artinya adalah sajadah, dari kata sajadah. Artinya turun atau condong. Dalam istilah fikih, sujud niku adalah meletakkan wajah kita ke tanah dengan rasa tunduk, rasa khudu', rasa khusyuk, rasa tawadhu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niku sujud, nggih, sujud. Nah, sujud niki luar biasa. Pernah Gus Bahak dawuh ngeten, nggih. Sing penting sampai sujud nang Gusti Allah wis kudu seneng kan ngoten. Ternyata sujud niki termasuk salah satu amaliyah dari umat Kanjeng Nabi yang nanti fi yaumil qiyamah akan dikenali oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wonten dua amaliyah, siji sujud, ya nomor loro wudu. Yeah. Jadi ono min atharis sujud, bekase sujud, ono min atharil wudu, bekase wudu. Dua amalan inilah yang kemudian kata para ulama akan menjadi amalan di dunia dan menjadi media Kanjeng Nabi akan mengenali umatnya, mengenali kita semua. Ya, contoh, ya ini istimewa, Pak. Istimewa sujud kali wudu. Ya, contoh ketika kita sujud, maka nanti fi yaumil qiyamah, ketika peteng dedek wajah kita akan bersinar, ya. Kemudian bekas wudu kita itu ada istilah gurron muhajjalin. Anggota-anggota wudu kita, terutama wajah, kaki dan tangan kita itu akan bersinar nanti fi yaumil qiyamah. Jadi cahaya wudu itu namanya gurron. Cahaya kaki dan tangan wudu kita namanya tahjil atau muhajjalin. Cahaya yang terang benderang. Dan dua cahaya ini akan dikenali oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Nabi dawuh inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, satemene umatku besok teko datang pada hari kiamat, gurran muhajjalin, akan bercahaya bersinar akibat bekas wudunya, ya min atharil wudu, dari bekas wudunya. Niki lah ulama fikih mengatakan, khusus dari Imam Syafi'i, kalau kita ingin memperpanjang cahaya wudhu, maka boleh melebihkan batas dari anggota wudhu. Kalau kita memperpanjang air wudhu kita, wajah kita melebihi kena kuping, kemudian tangan ini sampai ke atas, kaki sampai ke betis atau paha, itu tidak salah. Sebab niku nyun sewu adalah amaliyah wudhunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Nate sahabat lintun niku sing namine sahabat Nuaim bin Abdullah Al-Asad Al-Adawi radhiyallahu an sing wafat tahun 636 Masehi niku saya pernah melihat Abu Hurairah wudu itu ketika wajahnya dilebihkan batasannya, ketika tangan dilebihkan sampai ke lengan atas, ketika kaki dilebihkan sampai di paha. Berarti itu adalah boleh dilakukan, sebab sahabat Nabi juga melakukan. Kemudian Abu Hurairah dawuh, "Famanis tata'a minkum," maka barang siapa yang mampu di antara kalian ayyutila, maka panjangkan ketika wudu, gurratahu, batasan-batasan yang bercahaya, fal yaf'al, maka lakukanlah. Ini boleh, Pak. Boleh sampai sak menten boleh, samenten boleh, sampai sak menten boleh. Itu wudu Abu Hurairah. Nggih, niku fal yaf'al, lek gelem lakonono. Ngoten nggih Abu Hurairah. Pun sing pertama syarat sujud niku adalah bi ayyadha jabhatahu maksufatan ala musallahu, yaitu meletakkan dahi dengan terbuka di atas tempat fasolatan musolla. Jadi musolla itu nggone salat. Lek masjid nggone sujud. Harusnya sing gede jenenge musolla, sing cilik jenenge masjid. Duh guyon. Duh napa musolla kan nggone salat. Harus luwih gede. Lek masjid dari kata sujud cilik. Tapi sudah istilah, okay? Nah, meletakkan kening, Mbak, terbuka, harus terbuka niki, ini batasnya gini, dahian ini harus terbuka sampai sini, niki batas. Nah, ini harus terbuka, tidak boleh terhalang oleh apapun, tidak boleh. Sebab sujud niku adalah rukun fi'liyah, dan setiap rukun wonten nopo syarat-syarate. Setiap rukun ono sunnah-sunnahe. Dan salah satu syarat sujud itu adalah batuk kita, dahi kita, kening kita harus terbuka, tidak boleh tertutup. Tidak boleh. Nah, 7 anggota wudhu, yaitu 7 anggota sujud nih, termasuk dahi. Apal, Pak? 7 anggota sujud. Dahi, 2 telapak tangan, kedua lutut, kedua diriji kaki. 7 anggota sujud. Sebab niku perintah Kanjeng Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas. Ini hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di Thaif niku pernah diperintah Kanjeng Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, saya perintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, siji kening, 2 telapak tangan, 3 2 lutut,
kemudian dua kaki, ujung-ujung jari kaki. Loh, Kanjeng Nabi dalam hadis mengatakan apa? Wa asyaru ala anfihi, menunjuk hidung dengan isyarat. Lah, di dalam mazhab Syafi'i hidung ini dalam sujud itu hukumnya sunnah. Nempel hukumnya sunnah. Mazhab Hanafi hukumnya sunnah. Mazhab Maliki hukumnya sunnah. Sing wajib mek sak mazhab Hambali yang mengatakan hidung adalah wajib menempel di dalam sujud. Nah, berhubung kita pengikut mazhab Syafi'i, maka hidung itu hukumnya sunnah. Yuk, enak ngeten Pak, nggih, sing mancung pasti nempel, sing pesek ojo ditempel, tempelno, hukume sunnah. Nah, ini jumhur ulama, nggih, jumhur ulama hukume sunnah. Kalau ada orang mengatakan, loh, mazhab Syafi'i ono sing ngarani wajib irung nempel sujud, betul. Ada satu ulama Syafi'i sing namine Imam Abu Zaid Al-Marwazi As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 982 Masehi di Iran. Dalam kitab beliau, kitab Al-Bayan, beliau mengatakan, saya termasuk pengikut Syafi'i tetapi mewajibkan hidung nempel di dalam sujud. Yo gak salah, ya. Cuma jumhur ulama Syafi'i menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan jumhur ulama di dalam Syafi'i kula baleni hidung bukan wajib tetapi sunnah. Paham ya? Loh, niki dikritisi oleh imam yang lain. Imam Abdul Hamid Asy-Syarwani Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1883 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Hasyiah Asy-Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, beliau dawuh hadis sing wau niku tetep apa? Ala sab'ati a'dzumin, 7 anggota sujud. Jelas tadi le sab'ah, 7 anggota sujud. Lele erong iki masuk hitungan berarti gak pitu, jumlahe 8. Niku imam kita gitu Pak, Imam Asy-Syarwani. Lo tetep itu. Tadi erong itu sunnah ngoten. Di Nabi ngoten, dahi nempel, tangan Kanjeng Nabi isyarat no erunge Kanjeng Nabi Pak. Iki. Jadi gak ngomong iki lakono ndak, isyarah saja. Nggih, isyarah. Berarti simpulkan oleh ulama fikih hukumnya sunnah. Pun nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih, kula baleni batuk niki kedah terbuka, mukasyafatan, maksufatan, terbuka, nggih. Tidak boleh ada satu atau tertutup batuk kita ketika sujud, kecuali menjenengan ono uzur tertentu. Contoh, sampean batuk ini Pak, ono rambutnya misalnya, itu bukan rambut yang menutup dahi, tetapi itu bagian dari kepala atau dahi, rambut ya Pak, buat nopo asli saking batuk misalnya. Yang kedua, sampean diperban, mari tiba diperban, ndak apa-apa sebab uzur, ya. Lek dicoplok ketien, nah, ya, tambah abu dan sebagainya, ya, ini uzur. Nah, kalau batuk ini tertutup, sampean kopian tutup ini, ya. Terus sampean ibu-ibu kedah sami terbuka batuknya, ndak boleh tertutup mukena, ya, dibuka, ya. Lek tertutup dahinya, maka mazhab Syafi'i dan jumhur ulama itu mengatakan tidak sah, ya, tidak sah sholatnya, ya, tidak sah. Tertutup topi, tertutup kopiah, tertutup mukena, tertutup rambut yang terurai, itu tidak sah. Kalau tertutup bedak, wong
Kalau sudah wudu nggak apa-apa. Tapi kalau wedak itu belum dihilangkan dan itu berminyak, air tidak akan bersatu padu dengan minyak. Dan jelas wudunya air itu tidak masuk ke minyak. Jadi syarat isolul meratanya air di dalam anggota wudu itu tidak masuk ke kulit, maka tidak sah wudunya, harus dihilangkan terlebih dahulu. Nih, ibu-ibu hati-hati bengese, wedake, nomale, wah gak ngapal aku, kaken produk. Lu sak wajan niku sak lemari, Pak. Macem-macem gen nekuk dhewe, gen lurusno dhewe, gen ratingno dhewe, masyaallah. Lengkap kaya toko pokoke. Pun. Lah, kemudian bagaimana hukumnya ketika orang sujud gak kopiahan tapi rambutnya ngelewer titik, kan kata? Nggih. Terus pun di hukumnya memang ada sebagian ulama kita atau mbah-mbah kita sangat hati-hati, Pak. Ya, ojo sampai ono rambut sak lembar ae sak helai apa ketok nang batuk, ndak sah. Itu kita nggak nyalahkan saking hati-hatine, ngoten, Pak. Padahal di dalam mazhab kita pelajari, dulu saya ngaji kitab perbandingan mazhab, ya, Al-Fiqhul Arba'ah ala mazhab Arba'ah, nggih, niku dawuh ulama Syafi'i niku ngeten, lek batuk tertutup, bagaimana kalau batuk pening kita hanya sebagian tertutup dan sebagian nempel? Terus pun di sebagian ngoten nggih. Nah, kemudian wonten ulama kita yang masyhur termasuk Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 1566 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah. Dalam kitab beliau, kitab Tuhfatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj, beliau dawuh, kalau sebagian dahi kita menyentuh tempat sholat, ya, dan sebagian lagi itu ada yang tertutup, kata Ibnu Hajar Asqalani, maka tetap tetap sah, tetap sah. Sebagian tetap ada yang nempel, leon masih nutup, nggak semua tertutup, itu kata beliau bisa dibenarkan, bisa dibenarkan. Niku cuma wong biyen saking hati-hati nih, Pak. Udah sampai rambutnya ketok cung. Saking hatinya. Nah, contoh, sampean sujud nang nggon sing gak, misale nang ngarepe ana kotor, ana tongkat, ana kayu, nggih. Lah, kayune mek sakmene, batu sampean ombo. Lah mes bagian tok. Terus pun dihukume, jarine kudu tempel kabeh. Enggak bisa. Logika nih, Pak. Ya. Apa yang kedua terhalang oleh rambut sampean, artinya masih ada sebagian yang terbuka, ya, maka sujud itu kata Imam Hajar Al-Haytami dikatakan dianggap benar dan sah. Ya, niki jadi ana wong ketok rambutnya ketok gak sah. Yo gak salah. Cuma ana ulama kita mengatakan sebagian besar dahi kita sudah nempel, itu dikatakan sudah cukup dan sah. Ya, tidak fanatik, Pak. Nah, para rahimakumullah, ya. Tapi ini ya sah makruh. Apa keri cek paham sih? Oh, makruh ngoten. Tapi sah, nggih, sah. Nah, tapi menurut beliau Hajar Al-Haytami tetap niku terbuka, dianjurkan dahi kita terbuka, paham ya? Terbuka. Nah, itu kemudian dipertegas oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', juga ditegaskan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, itu menyatakan dahi ini harus terbuka, ya, harus terbuka. Dan ini pendapat jumhur dari ulama Syafi'i. Nih paham ya? Nah, para hadirin rahimakumullah, ini juga pendapat Imam Syarwani.
ya kula baleni lek ana rambut yang agak ngelewer sedikit di dahi, kata Imam Asyarwani dalam kitab beliau Hasyiah Asyarwani niku dawuh asal rambut itu tidak menutup keseluruhan maka jelas dan tidak sah. Lek siji loro itu sudah dianggap cukup tapi makruh. Wah, ya kan? Makanya wong biyen hati-hati, Pak. Ojo ono rambut belas sing ketok. Ya sah, tapi eman hukume makruh ngoten biyen niku. Nah, niki. Lah, kemudian apakah boleh sampai lihat orang sholat ya serbane kawat gede TV ya India ya sujud piye kan gak kena batuk gak kena apa gini Pak gak nempel ngakmu ini tobel terus pundi berarti sujud gawe alas sorban. Nah sampai tinggal Pak lek ana kelompok yang sholat masih tertutup dahinya itu berarti yang sewu pengikut mazhab Hanafi, pengikut mazhab Maliki, pengikut sebagian dari Hambali dan sebagainya. Kocok ngelokno, iku serbane kawat gede, lah sujud ya apa iku? Gak sah. Syafi'i gak sah. Tapi beliau-beliau pengikut fikih mazhab Hanafi, fikih mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali yang membolehkan sujud tidak harus terbuka dahinya. Oh baru ngerti. Maksud tukaran ae kan. Ya ngerti. Ngoten mawon. Ya nek ana wong kopian mendelep ya sujud husnudzon mawon husnudzon be pengikut Hanafi be gak ngerti enteng Pak husnudzon iku paling sae paling eco nggih. Nah para hadirin rahimakumullah nggih. Jadi menempelkan dahi bagaimana apakah harus keseluruhan? Nah niki mazhab Maliki niku mengatakan tetap terbuka. Tapi kalau itu sebagian kecil dahi terbuka sah Maliki. Yang kedua mazhab Hanafi kudu akeh sing terbuka timbang sing tertutup. Ya. Mazhab Syafi'i wajib terbuka semua. Loh. Mazhab Syafi'i beda-beda, Pak. Harus bisa memahami perbedaan pendapat. Lo karo perbedaan ono apa rebana itu apa jenenge? Nang jero masjid viral. Mungkar, ingkar. Nah iki piye iki? Hukum cuma loro, Islam sunat dan wajib. Koplak iki lho ngoten. Iki kok Islam dimonopoli piye? Ketara gak tau ngaji niku. Saestu. Nggih, pun balik. Para hadirin rahimakumullah, kula baleni. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali niku menyatakan boleh sebagian dahi tertutup. Paham nggih? Nempel kita boleh. Jadi sebenarnya kuwate panjang ngene kok. Nempel tengah tok boleh. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali. Kalau baleni Syafi'i tetap wajib terbuka. Ini bedanya, nggih. Loh, lek rambuté ana ing alang terus pundi? Siji loro niki. Mazhab Syafi'i mengatakan tetap sah karena sebagian besar dahinya masih menempel di tempat sujud. Tapi kalau tertutup semua dahinya maka tidak sah salatnya. Paham nggih? Loh, wonten ngeten, Pak. Lek sembayang masih sama rambutnya dawa, ojo dikuncit kecuali wong wedok. Niki ana pendapat ngaten niki wonten. Jadi di dalam ulama Syafi'i niku ana sing dawuh lek sembayang wong lanang rambutnya dawa ojo dikuncit. Lek apa lengene celanae ojo dilipat. Lek di dalam salat nggih. Tapi lek uzur gak apa-apa, timbang sampean gak dilipat tertutup lengene
apa sujud ya niki. Itu kata guru saya, ya wis gak usah digawe lek gak pas, ngoten nggih. Niku hanya himbauan saja niki. Lah, para hadirin rahimakumullah, terus pundi wong wedok lek ketok rambuté, wau ana rambut titik ketok sebagian besar nempel sah, tapi makruh nggih. Lek wong wedok sak helai rambut ketok tetep tidak sah. Sebab nopo? Rambut wong wedok bagian dari aurat di dalam sholat. Niki bedane. Jadi kudu di bersih ke batuke wong wedok wae niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian yang kedua, mutahamilan 'alaiha qalilan ala ghairi mutaharrikin. Jadi ditekankan sedikit kepalanya, tekan nggih. Tapi aja nemen-nemen, Pak. Sampeyan loro, Pak. Tekan biasa. Karena mutahamilan 'alaiha qalilan, titik ae nekane. Syaratnya nempel niki lho niku nggih. Batu nempel gak gantung ngoten maksudnya. Nempel mutahamilan 'alaiha qalilan mek titik al ghairi mutaharrikin, gak oleh obah-obah, tola-tole, mancep dep sujud. Ngoten nggih. Niku nggih. Lah ana riwayat ngeten nggih. Niki riwayat sahabat Rifa'ah bin Rafi' Al-Haris Az-Zuraqi Al-Ansari radhiyallahu an, dari riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak. Hadise dawa cuma kula cukup mek sak potong mawon. Idza sajadta famakkin li sujudika. Ketika kamu sujud, famakkin, maka tetaplah, maka tekankan atau diam di dalam sujudmu. Paham ya? Jadi itu ojo lali tumak nina. Loh, kenapa disuruh untuk mutahamilan? Ditekankan sedikit batuk kepalanya agar apa? Agar dahi kita menempel betul. Yang kedua, agar sujud kita kokoh. Ya soalnya ndas niki tumbuhane sujud ya niki. Lah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Di tempat sujud niku contoh ya, sampeyan sembahyang kene kan atos nggih. Nempel gampang. Sampai misalnya kono enggon iku ndukure kambal, ndukure kasur, kasur lipat kan empuk. Lah, tetap sampeyan tetap menekankan sampai nempel gembuk set ngoten. Nggih. Karena alas itu bukan dasar, tetap di makane lek ojo sembahyang ndukure kasur. Apa meneh sing spring bed sampeyan rukuk sujud ngguling sampeyan. Soale mentul. Niki. Tetap ditekankan, Pak. Tetap mutahamilan. Disampai nempel ngoten, Pak. Di penek titik. Core di penek titik ngono, Pak. Sampai menekan di batas ini tempat sujud nggih niku. Nah, ditekankan sedikit ojo akeh-akeh, Pak. Sakit sampean ya. Dari itu perintah Kanjeng Nabi, lek sujud famakin, tekankan sedikit, penan titik ngono nggih niku. Nah, para hadirin rahimakumullah nggih. Wa kula baleni nggih, kepala harus ditekankan ya, ditekan, dipenak ya. Ini pendapat yang paling benar di dalam mazhab Syafi'i. Niki sing dawuh niku termasuk Imam Al-Juwaini rahimahullah sing wafat tahun 1047 Masehi di Naisabur Iran. Bapake Imam Al-Haramain sing wafat tahun 1807 Masehi. Niku sami, iki sing bener pendapate, rodok dipenek titik. Imam Ghazali nggih sami pendapate, Imam Syafi'i nggih sami, Imam An-Nawawi nggih sami. Artinya hampir mayoritas ulama Syafi'i menganjurkan untuk dipenek titik ngoten. Aja akeh-akeh loro sampean. Iki atos, Pak, iki atos. Wah, bencut sampean.
Oke. Kemudian yang tiga, mengangkat pantat lebih tinggi dari dua pundak, dua tangan dan kaki dan kepala. Rafi'an, lebih diangkat, nggih. Niki pendapat sing bener, nggih. Posisi yang paling tinggi dalam sujud pantat, paling rendah kepala, ngoten nggih. Lah terus pundi misale ya, misale kita sujud, tempat sujud itu lebih tinggi dari tempat kaki misalnya ikut undak-undakan ngoten nggih, sampean sujud ana undakan sak menten. Terus pundi ukurannya nggih? Menurut Imam Zakaria Al-Ansori rahimahullah sing wafat tahun 1520 Masehi di Mesir, dalam kitab beliau Kitab Fathul Wahhab Syarah Minhajut Thulab, beliau dawuh walaupun tempat ndase sujud ana luwih tinggi, tetap ukurannya kalau pantat lebih tinggi maka sah. Tapi lek pantate padha mbek kepala terus lebih tinggi kepala enggak sah. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Itu bukan sujud, Pak, ngintip. Ini nggih Bu, niku kedah di bawah kepala nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah nggih. Kemudian tempat sujud ya. Tempat sujud itu kita pilih yang datar ya, yang datar. Terus yang kedua, ojo tebel-tebel Pak karpete. Soalnya dianjurkan mazhab Syafi'i itu apa? Dipenek titik ngoten. Kuatir kok ketebelen gak dipenek kenaan keturun ya. Adzan. Wah, saya tak tambah sedikit nggih. Kemudian telapak tangan, Bang, ya. Telapak tangan nempel gini, ya. Apa harus semua ditempelkan? Tidak, ya, tidak. Telapak tangan menempel tanpa ada halangan. Lek nempel sebagian lagi. Lah sampai contoh sama nggak yakin. Iku jarene nempel tapi nggak yakin. Maka Syafi'i dawuh ya, jika sebagian telapak epek ini kita nempel sebagian maka sudah dikatakan cukup dan sah. Sinten sing ngomong? Ibnu Hajar Al-Haytami dan Zainuddin Al-Malibari. Itu cukup. Dan posisi rapat, jari-jari agak rapat ya, ngadep kiblat. Niku telapak tangan. Si telapak tangan diurung dengkul, diurung sikil. Kita sambung pada Jumat yang akan datang. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.